Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Anissa Khofifatul Hasanah, NIM 2306620033 dari kelas 6B Tadris Ilmu Pengetahuan Alam. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem ekskresi pada manusia. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS Kapita Selekta IPA yang diambil oleh Bu Feni Widianti, MPD. Yang pertama yaitu pengertian sistem ekskresi pada manusia. Semua proses yang terjadi di dalam tubuh, misalnya proses pencernaan, pernafasan, dan metabolisme, pasti bertujuan untuk menghasilkan suatu produk tertentu untuk digunakan oleh tubuh. Namun, proses-proses tersebut juga pasti akan menghasilkan suatu zat sisa yang harus dikeluarkan melalui organ ekskresi. Proses pengeluaran zat sisa melalui organ ekskresi ini disebut sebagai sistem ekskresi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Tin ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan kita dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Tak terkecuali dalam penciptaan dalam organ pencernaan kita. Semua organ memiliki fungsinya masing-masing dan sangat berfungsi untuk tubuh kita. Selanjutnya kita akan membahas mengenai organ sistem ekskresi pada manusia. Di antaranya ada hati, ginjal, kulit, dan paru-paru. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu organ ginjal. Ginjal merupakan komponen utama penyusun sistem ekskresi pada manusia, yaitu untuk mengeluarkan urin. Bagian-bagian ginjal di antaranya ada kulit ginjal yang berfungsi sebagai bagian terluar dari ginjal yang biasa disebut sebagai cortex renalis yang berfungsi untuk menyaring darah. Kemudian sumsum ginjal merupakan bagian tengah ginjal yang biasa disebut medula, berfungsi sebagai tempat berkumpulnya pembuluh-pembuluh halus yang mengalirkan urin ke saluran yang lebih besar. Proses yang terjadi adalah reabsorpsi dan augmentasi. Kemudian rongga ginjal merupakan bagian paling dalam dari ginjal yang biasa disebut sebagai pelvis renalis, berfungsi sebagai penampung urin sementara sebelum dikeluarkan melalui ureter. Ginjal kiri itu biasanya berukuran lebih besar daripada ginjal kanan, dan ginjal kanan itu terletak lebih rendah daripada ginjal kiri, karena di atas ginjal kanan itu terdapat rongga hati. Jika ginjal kanan dan kiri itu terletak sejajar, maka ginjal kanan akan menabrak hati. Allah sudah menciptakan kita dalam bentuk yang seimbang, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Infitar ayat 6-8, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Yang artinya, wahai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pengasih, yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang, dan dalam bentuk apa saja yang dikehendaki dia menyusun tubuhmu. Ini yaitu proses pembentukan urin. Yang pertama yaitu proses filtrasi, merupakan proses penyaringan sel-sel darah yang menghasilkan urin primer yang masih mengandung air, glukosa, dan asam amino, tapi tidak mengandung protein dan sel darah. Kemudian proses selanjutnya yaitu reabsorpsi, merupakan proses penyerapan kembali zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Hasil dari proses reabsorpsi adalah urin sekunder. Kemudian proses selanjutnya yaitu augmentasi, merupakan proses pengumpulan cairan dari proses sebelumnya. Hasil dari proses augmentasi adalah urin sesungguhnya. Organ yang selanjutnya yaitu kulit. Kulit berfungsi sebagai organ ekskresi karena mampu mengeluarkan zat sisa berupa kelenjar keringat. Prosesnya yaitu aktivitas tubuh seperti saat berolahraga akan meningkatkan panas tubuh, sehingga hipotalamus di dalam otak terdorong untuk memerintahkan kelenjar keringat. Kemudian kelenjar keringat mengeluarkan keringat. Bersamaan dengan pengeluaran keringat, panas tubuh juga akan dikeluarkan sehingga suhu tubuh bisa didinginkan. Selanjutnya yaitu bagian-bagian kulit. Yang pertama yaitu epidermis atau lapisan kulit ari. Epidermis ini terdiri dari lapisan tanduk dan lapisan malapigi. Kemudian dermis lebih tebal daripada lapisan epidermis. Selanjutnya yaitu jaringan ikat bawah kulit. Lapisan ini terletak di bawah dermis. Di antara lapisan jaringan ikat bawah kulit dengan dermis dibatasi sel lemak.
berhubungan dengan organ kulit. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 56, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul 'adzab. Innallaha kana 'azizan hakima. Yang artinya, sungguh orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lain, agar mereka merasakan azab. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Organ yang selanjutnya yaitu paru-paru. Paru-paru juga merupakan organ ekskresi yang berfungsi mengeluarkan gas-gas sisa proses pernafasan, yaitu gas karbon dioksida dan uap air. Paru-paru berfungsi sebagai organ ekskresi karena mengeluarkan karbon dioksida sebagai limbah metabolisme. Prosesnya yaitu saat kita menarik nafas, oksigen masuk dari hidung melalui saluran pernafasan sehingga sampai ke paru-paru. Di paru-paru, tepatnya di alveolus, terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Kemudian oksigen keluar dari alveolus dan dibawa peredaran darah untuk dipakai metabolisme sel-sel tubuh. Kemudian karbon dioksida dibawa peredaran darah dari sel-sel tubuh untuk masuk ke alveolus dan dikeluarkan seiring kita menghembuskan nafas. Proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida merupakan proses yang sangat penting bagi tubuh manusia. Allah berfirman dalam Quran surat Ibrahim ayat 34, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Yang artinya, dan Dia memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Paru-paru melakukan proses pengambilan oksigen dari udara luar melalui rongga hidung. Oksigen yang kita hirup secara gratis dari Allah harus kita syukuri. Allah pun tidak membayar kita dengan nerakanya, dan di neraka itu ternyata sedikit kali oksigennya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Hud ayat 106, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'amman ladzina syaqu fa fin nari lahum fiha zafirun wa syahiq. Yang artinya, maka adapun orang-orang yang sengsara, maka tempatnya di dalam neraka, dan di sana mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih. Organ yang selanjutnya yaitu organ hati. Hati berfungsi untuk mengekskresikan getah empedu, zat sisa dari perombakan sel darah merah yang telah rusak dan dihancurkan di dalam limpa. Sel-sel darah merah yang telah tua atau rusak itu dirombak akan menghasilkan renin dan globin. Renin ini akan menghasilkan zat besi dan biliverdin. Zat-zat ini akan memengaruhi warna urin dan warna feses kita. Warna kecoklatan pada feses dan kekuningan pada urin disebabkan karena adanya kandungan stercobilin atau zat warna feses dan urobilin zat warna urin yang didapat dari proses pemrosesan bilirubin. Selanjutnya yaitu gangguan sistem ekskresi pada manusia. Di antaranya ada batu ginjal, merupakan gangguan di mana garam kalsium disimpan di rongga ginjal, saluran ginjal atau kantong kemih. Kemudian ada penyakit kuning, disebabkan oleh saluran empedu tersumbat yang mencegah empedu mengalir ke duodenum. Kemudian diabetes mellitus disebabkan karena pankreas tidak memproduksi insulin atau menghasilkan sedikit insulin. Kemudian nefritis merupakan kelainan pada glomerulus. Nefritis disebabkan oleh infeksi bakteri Streptococcus nephritis. Kemudian pneumonia disebabkan oleh infeksi bakteri virus atau dijamur di alveolus. Selanjutnya miskonsepsi sistem ekskresi pada manusia. Yang pertama, miskonsepsinya ada ginjal hanya menyaring dan menghasilkan urin. Yang sebenarnya itu ginjal juga menghasilkan urin primer, sekunder, dan tersier. Kemudian kulit dapat membuang panas sisa metabolisme yang dapat membuat suhu tubuh tinggi. Padahal pengaturan suhu tubuh dapat melalui dua cara, yaitu berkeringat dan mengeluarkan urin. Miskonsepsi selanjutnya yaitu warna pada urin berasal dari warna minuman yang diminum. Konsep yang benar, warna pada urin berasal dari zat warna empedu, yaitu urobilin, hasil ekskresi dari organ hati. Kemudian warna kulit menjadi lebih gelap atau memerah saat suhu lingkungan tinggi karena peningkatan produksi keringat. Konsep yang benar yaitu penyebab warna kulit menjadi lebih gelap atau memerah pada suhu lingkungan tinggi karena pelebaran pembuluh darah di lapisan epidermis.
Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.